Mendapatkan kesempatan menjadi presidensi atau penyelenggara G20 merupakan peluang besar bagi Indonesia yang dapat mendatangkan banyak sekali manfaat. Karena G20 ini merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi yang ada di bumi dan 75% perdagangan global serta 80% PDB dunia. Jadi bisa kebayang ya sahabat pintar bahwa negara-negara yang hadir dalam forum G20 ini merupakan negara-negara besar dan juga kaya raya. Nah, merupakan kesempatan emas bagi Indonesia saat ini menjadi penyelenggara G20, di mana salah satu manfaatnya adalah berdasarkan hasil riset ekonom Universitas Indonesia menunjukkan bahwa tamu negara yang hadir pada pertemuan G20 di Indonesia ini diperkirakan akan membelanjakan sekitar 10 triliun rupiah. Angka ini merupakan angka yang cukup besar untuk dapat menghidupkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Dan tentunya kita berharap pemerintah dapat mampu menjaga momentum ini untuk dapat menarik lebih banyak investor asing setelah selama pandemi kinerja ekonomi Indonesia tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Para ekonom juga optimis bahwa pertemuan ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan perhelatan lainnya seperti pertemuan tahunan Bank Dunia, IMF, serta Asian Games. Kenapa? Karena di momen ini para investor akan melihat secara langsung kondisi Indonesia yang membaik dan layak untuk menjadi tujuan investasi utama. Bukan hanya itu saja manfaatnya, tapi masih banyak lagi manfaat lainnya saat Indonesia menjadi penyelenggara G20 ini. Sahabat pintar, berikut ini kita sudah rangkumkan menjadi 5 manfaat presidensi G20 bagi Indonesia. Yang pertama, tentunya manfaat dari sisi ekonomi. Dengan diberikannya kepercayaan bagi Indonesia untuk dapat menyelenggarakan G20 ini merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa terdapat beberapa dampak bagi Indonesia ketika menjadi presidensi G20 khususnya dari sisi ekonomi, yakni presidensi G20 ini diproyeksikan mampu meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Serta ada penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun dan pelibatan UMKM serta penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Menurut beliau, setidaknya manfaat ekonomi G20 ini dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF Annual Meetings 2018 yang ada di Bali. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan. Mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Presidensi G20 ini juga membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Manfaat yang kedua yakni dari segi pariwisata. Dilansir dari beberapa sumber, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa gelaran G20 ini berdampak baik bagi sektor pariwisata di Indonesia, di mana pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia akan menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.
G20 ini dapat berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dengan 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru di sektor kuliner, fashion, dan juga kria. Tak hanya itu saja, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia yang melibatkan UMKM ini juga bisa menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Jadi G20 ini juga menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan kepada dunia beragam destinasi wisata Indonesia yang ada di 514 kota atau kabupaten melalui berbagai acara atau pertemuan yang digelar sepanjang tahun 2022. Yang ketiga yakni manfaat dari segi UMKM. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa G20 ini melibatkan UMKM yang dimana bisa menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menteri Koperasi dan UKM menuturkan bahwa presidensi G20 ini mampu mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, sebab saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Seperti yang kita ketahui bahwa momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi atau lebih dari 20 tahun sekali dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan juga internasional. Sehingga Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 ini agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia khususnya di sektor UMKM. Yang keempat yakni manfaat bagi masyarakat lokal. Staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman menjelaskan bahwa penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT G20 akan membawa dampak besar bagi Indonesia terutama bagi masyarakat yang ada di Bali. Adanya G20 ini telah menghidupkan sektor hospitality di Bali yang sebelumnya berhenti selama pandemi COVID-19. Dari sektor hospitality business dikabarkan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja dalam menghadapi pertemuan puncak G20 di Bali pada bulan November 2022 ini. Bahkan, tingkat keterisian kamar hotel di Bali dilaporkan meningkat tajam daripada saat pandemi 2021 lalu. Hal ini tentunya berdampak baik bagi serapan tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah mencapai 80%. Manfaat yang terakhir yakni yang kelima merupakan manfaat di sektor kesehatan. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, khususnya saat melawan COVID-19. Menurut staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman, rangkaian G20 Bali ini juga akan memberikan dampak yang signifikan di bidang kesehatan. Sebab dalam konferensi akan ada 3 hal yang dibahas terkait sektor kesehatan, seperti sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, pengembangan pusat studi, serta manufaktur untuk pencegahan, serta persiapan dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Nah, sahabat pintar, itu tadi 5 manfaat bagi Indonesia sebagai penyelenggara atau presidensi G20 di Bali kali ini. Jadi memang pertemuan antar negara G20 yang berlangsung ini memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memecahkan tantangan ekonomi global yang terus meningkat, di mana presidensi G20 Indonesia menjadi ajang dialog, kerjasama, dan koordinasi respons kebijakan antar negara untuk dapat mendorong pemulihan dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga seimbang di tengah-tengah guncangan dan juga tantangan yang dihadapi. Nah, karena saat ini mata dunia sedang mengarah pada Indonesia, maka ini adalah saat yang tepat untuk mengarahkan mata investor untuk memilih kita bukan negara Asia lainnya, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, investasi merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Jadi kita berharap semoga momen G20 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia.
Semoga video kali ini bermanfaat ya buat sahabat pintar dan sampai jumpa di video-video finansial lainnya. Karena sahabat pintar finansial semakin pintar finansial setiap harinya. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan juga komen ya. Thank you sahabat pintar.